Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celatah Bisnis. Guys, hari ini seperti biasa kita datangi lagi seorang pebisnis. Pebisnis apa ya? Lu pasti kepo. Yuk, ikutin gua. Gua akan kasih tahu lu tentang para pebisnis yang hari ini mau kita interview. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, ini Pak Teddy betul? Ya betul Pak. Oke, guys, ini adalah Pak Teddy. Pak Teddy ini adalah salah satu owner pebisnis dari pisang bolen ya, namanya katanya Bojong Sari. Kita tanya aja nanti ya. Pak, siap informasi ke kita Pak ya? Oh, Apa yang mau lakukan di sini Pak ya? Hmm. Oke guys, jangan sampai lupa, lu pantengin terus ya. Oke, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celatah Bisnis. Guys, hari ini seperti biasa, sebelum kita mulai, lu like dulu, subscribe ya guys, jangan sampai lupa. Karena ketika lu klik lonceng kanannya, otomatis lo akan mendapatkan informasi menjadi pelanggan dari YouTube Celatah Bisnis. Dan otomatis lo akan mendapatkan informasi yang paling terupdate terkini tentang para pebisnis hanya di Celatah Bisnis. Oke guys, hari ini seperti biasa, kami mendatangi lagi seorang pebisnis. Ya, lu bisa lihat di sebelah kanan saya ada seorang pebisnis. Ya. Kita tanya pebisnis apa ya? Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum Pak Deddy. Waalaikumsalam. Oke, Pak Deddy, thank you ya. Kita udah diberikan waktu ke sini bersama tim gitu ya, untuk melihat gimana nih bisnis Bapak yang Bapak jalankan sampai dengan sekarang. Oke? Ya, bisnis ini kan awalnya sebenarnya coba-coba semua juga ya Pak ya. Pak Deddy coba. Tapi Pak Deddy sebelumnya Pak, tunggu dulu nih Pak. Sebelum Bapak fokus ke bisnisnya, saya mau nanya Bapak itu dulunya bisnis atau karyawan atau gimana Pak? Dulunya karyawan Pak. Dulunya karyawan. Ya. Berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak Deddy? Iya, dari pas di bujangan sih dari tiga gitu. Oke. Kalau boleh tahu perusahaan apa Pak? Beli Otomotif. Otomotif. Iya, saya marketing otomotif. Wih guys, pantas aja, kelihatan dari badannya memang sangat kuat ya. Berarti ada seorang marketing otomotif. Nah, Pak Teddy sekarang saya mau tanya, kok jadi marketing otomotif, kok mau berbisnis? Motivasinya apa Pak? Boleh share nggak? Ya, betul. Awalnya memang dirasakan marketnya agak menurun. Pas saat COVID ya Pak berarti Pak? Sebelum itu udah. Sebelum COVID itu Iya. sudah ada penurunan? Sudah menurun, tapi turunnya landai. Oke. Gitu. Tapi saya lihat penurunannya landai, tapi pasti. Jadi Oke. di akhir 2019 saya udah mulai coba-coba produk apa yang bisa saya buat. Oh jadi 2019 Bapak udah mulai ngelirik-ngelirik di Ya, bisnis gitu ya? akhir-akhir. Oke. Tapi waktu itu saya sambil masih beraktivitas Oke. ya. 2019 akhir saya lupa bulan November mungkin kalau nggak salah. Gitu. Coba-coba apa yang bisa saya buat. Oke. Prinsipnya 3. Oh. Saya cari bahan yang murah. Oh jadi bisnisnya cari bahan yang murah, oke? Ya, Terus terus bahan yang mudah didapat. bahan yang mudah didapat, oke? Tapi yang ketiga, buatnya agak susah. Loh, oh gitu, buat saya nggak susah? Dua-duanya gampang, tapi yang tiga nggak Iya, mudah. jangan gampang semua Pak. Oke. Nanti yang lain juga bisa kan. Oke. Seperti itu. Akhirnya buka-buka YouTube. Mhm. Nah, Wah. dari YouTube buat YouTube. Nah, gua buka YouTube, nih bikin bola nih, coba gitu. Heeh. Dan awalnya saya nggak pernah mau investasi dulu, coba dulu. Oh, jadi Bapak coba dulu, mau investasi dulu ya? Iya, Oke. saya cuma beli bahan, coba ini jadi nggak sih? Gitu, apa namanya yang tutorial di YouTube itu, ternyata jadi. Dan itu Pak Teddy sendiri yang buat sendiri? Istri sih. Oh. Istri kalau Oh, jadi bersama istri ya Pak? Iya. Oke. istri Hmm. yang ngolahnya Oke. jadi, tapi mungkin tekstur dan taste-nya belum pas. Oke. Gitu, dari situ dicoba terus. Gitu, dicoba terus. Waktu itu sih awal-awal 2020 ya, Oke. itu udah mulai ramai. Ramai apa tuh maksudnya Pak? Ramai. Pelanggannya. Oh. Kita awalnya sih memang dari lingkungan perumahan dulu. Oh, Bapak jadi awal dari lingkungan perumahan dulu ya? Ya, karena ada Oke. WA group nih. Oke. Marketnya awal di situ, terus karena waktu itu masih ada aktivitas sekolah, terus ke bawah ke lingkungan sekolah. Oke. Nah, gitu. Nah, terus di bulan Maret, Maret, April, nah itu stuck di situ. Oke, tunggu sebentar Pak. Kayaknya makin menarik ya pas dari COVID. Tapi saya begini, mau tanya ketika istri dengan Bapak memulai membuat bolen Ya, itu butuh berapa lama sampai rasanya pas gitu? pasnya itu mungkin 1 tahun ya. 1 tahun? 1 tahun. Guys, lihat ya. Jadi untuk meramu sebuah bolen yang enak, ternyata Pak Teddy dan istri membutuhkan 1 tahun untuk uji coba bahasa itu Pak. Iya, betul. Betul Pak, 1 tahun Pak, lama gitu Pak? 1 tahun ya, karena mungkin yang jadi gini, teksturnya dulu waktu itu. Oke. Teksturnya dulu sampai pas itu saya sampai ganti-ganti oven dan loyang. Oke. Oven dan loyang sampai pas gitu. Ganti-ganti ini saya udah pakai loyang yang
yang ketiga, yang keempat, yang ke satu kedua udah nggak kepake. Jadi ada pengaruh juga tuh Pak ya? Pengaruh Pak. Oke, ilmu baru loh guys. Teknik pemanggangan itu pengaruh ke tekstur. Dan itu Bapak belajar hanya dari YouTube? Dari YouTube, cari terus. Ngintip-ngintip aja Pak. Guys, saya lihat ya, ini lu di awal aja sudah dapatkan informasi yang daging ya dari Pak Teddy. Jadi lu ada YouTube, jangan buat yang nggak jelas-jelas. Ini dia buat bisnis sih kayak Pak Teddy. Oke, Ya. Pak Teddy, jadi Pak Teddy butuh 1 tahun. Kemudian sampai rasanya oke gitu enak ya. Kemudian tadi Bapak bilang tadi pemanggangan, oven juga sampai ganti-ganti gitu ya. Nah sekarang gini, pertanyaan saya begini. Kok awalnya tadi kan Bapak bilang maunya satu barangnya mudah, terus kemudian yang kedua apalagi tadi itu murah, dan satu lagi buatnya yang susah. Nah, memang hanya bolen doang yang memang Bapak tertuju di sana. Apa ada lagi yang lain sebelumnya mungkin? Enggak, itu aja sih. Kebetulan itu. Oke, langsung Pas tertuju di situ. langsung ditunjukin ya Pak ya? Sama yang maha kuasa bolen gitu. Mungkin kebetulan atau memang dikasih arahnya ke saya. Oke, sekarang gini, berarti Bapak udah jalanin bisnis itu berapa lama kalau boleh tahu? 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Iya. Boleh tahu nggak Pak, namanya apa bisnis itu? Ini namanya agak lucu sih. Apa namanya? Mereknya Bojong Sari. Kenapa Bojong Sari Pak? Karena saya tinggal di Bojong Sari. Guys, simpel ya. Jadi Pak Teddy ini bisnisnya namanya mallnya itu Bojong Sari nih guys ya. Saya lihat ya, lu bisa lihat bis Bojong Sari. Oke, variannya ada apa aja Pak kalau boleh tahu? Ya, variannya ada bolen. Ada bolen, Nah, oke. bolen. Oh ini bolen. Ya. Oh, oke. Nah, ini bolen pisang. Guys, ini enak banget nih guys. Gue udah katanya, kayaknya baunya juga enak. Ini baru di ini Pak, baru di Ini masih hangat. produksi. Oh, ini guys. Ini masih hangat nih. Nanti gua rasain ya, lo masih Nah, ini separuh coklat, Separuh coklat, keju. separuh keju. Ini best sellernya. Ini best seller dari Bojong Sari ya. Iya, Oke guys, keren. Terus kemudian ini Pak? Nah, yang kedua, ini cheese roll. Cheese roll, oke. Ya. Ini cheese roll. Jadi ini keju dililit sama kulit pastry. Keju dililit sama kulit pastry. Iya, jadi awalnya saya bikin bolen, Hah? ada request, boleh nggak sih saya minta bolen pisang, nggak usah pakai pisang. Jangan pakai pisang. Iya. Ada bolen pisang. Ya, Jangan pakai. mungkin kurang suka pisang. Oke. Sempat kita buatin gitu, Ah. dengan bentuk bolen yang bulat-bulat, jadinya kecil. Oke. Ini lucu juga. Akhirnya kita cari-cari lagi di YouTube. Cari lah. Di YouTube, ada yang modelnya begini gitu. Nah, ini jadinya. Oke. Jadi benar nih Bapak nih dari awal sampai dengan ini semua proses memang Iya. belajar dari YouTube Pak. Betul. Termasuk semua kita untuk pengembangannya juga semua ngintipnya di YouTube. Oke guys, keren nih guys. Nah inilah bisnis yang saya bilang buat teman-teman. Artinya lu jangan mati akal ya. Ini seorang Pak Teddy yang dulunya dia seorang marketing otomotif, dia mau banting setir dan semuanya dengan dari YouTube. Wah keren, keren Pak. Nah sekarang gini, Pak Teddy, ini kan namanya Bojong Sari. Pak Teddy pemasarannya bagaimana sampai dengan sekarang? Iya, pemasarannya sekarang udah se-Bojong Sari sih, karena saya ada beberapa grup UMKM di Bojong Sari. Oh jadi Bapak Saya lali grup masuk ya? sana. Jadi Iya. menjualnya lali grup juga ya Pak? Iya, dari Oke. grup juga di sana, terus ya lingkungan memang sama paling banyak itu volumenya di reseller. Bapak ada reseller Pak Teddy? Ada reseller. Ada berapa reseller saat ini Pak sampai dengan sekarang? Kalau mungkin 10-an sih lebih ya, cuman yang aktif mungkin biasanya separuhnya. Separuhnya. Kondisinya juga lagi kurang terlalu rame Oke, sih. nanti kita ngomong kondisinya Pak, kita Ya. bahas di kondisinya. Di segmen Betul. yang paling agak oke. Nah sekarang gini Pak Teddy. Pak Teddy kan bilang tadi ada reseller 10. Untuk jadi reseller mudah nggak sih? Mudah Pak. Caranya bagaimana Pak Teddy? Caranya belinya banyakkan dikit. Oke, banyak dikitnya ada batasnya minimal berapa Pak? Minimal 10 pack. Hanya 10 pack. Iya. Nah harganya Pak, nah saya mau Kita tanya. harganya 35.000 per pack. Yang semua sama? Sama. Bolen dan Cheese roll. cheese roll. 30.000 untuk reseller. Iya. Oke, kalau yang kita jual non reseller, Untuk retail 35.000. untuk retail 35.000, untuk reseller 30.000. Untuk reseller kalau kuantitinya 10 itu kita kasih sampai 27. Oh, kalau 10 27. Kalau Iya. lebih dari atas itu? Kayaknya udah mentok di sini. Guys ya, jadi udah ya, lu jangan berharap banyak-banyak lagi. Itu udah mentok tuh Pak Teddy. Tapi intinya lu bisa jual, kalau bisa dapat keuntungan dari 7,5 sampai 8.000, oke lah guys, itu satu tempat seperti ini ya. Nah sekarang Pak Teddy gini, nanti buat teman-teman yang mau reseller langsung aja, ada IG-nya Pak? Ada. Apa IG saya Pak? IG-nya @adelia_pastry. Oh, @Adelia Pastry, guys ini Adelia Pastry. Kenapa namanya Adelia Pak? Anak saya. Guys, setiap kita ketemu bisnis, lalu kita tanya ini namanya apa? Pasti ada nama anak. Oke. Kali ini nama hoki Pak ya. Oke, sekarang gini Pak Teddy.
Pertanyaan saya selanjutnya gini, kan Bapak memulai ini pada saat 2019, berarti belum pandemi Pak waktu itu Pak? Belum. Oke, kan pandemi kan mulai Maret 2020 ya Pak ya? Iya. Oke, sekarang saya gini, ketika sebelum pandemi, omset Bapak berapa sih? Boleh nggak sih berapa piece lah gitu? Itu rata-rata waktu itu masih 15 sampai 20 15-20 sehari. sehari, 15 sampai 20 sehari guys, 10 kali 30, nggak ada libur ya Pak? Nggak ada libur. Oke, 15 hari sehari. Nah sekarang pada saat pandemi pertama tuh Maret tuh. Pandemi pertama, waduh itu bingung hitungnya. Mungkin nggak sampai sebelah jari itu Pak. Maret April ya, Iya. 2 bulan itu habis. Oh, jadi benar drop banget Pak? Drop. Dan nanti baru mulai ada angin segar itu sebar. Habis lalu itu sekarang bulan Mei Juni Pak ya? Iya. Iya, kira Juni ya Iya. kurang lebih. Kalau boleh tahu setelah itu ada berapa Pak setelah penyegaran itu Pak? Mulai lagi Itu mulai naik terus sih pelan-pelan Oke. sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau boleh tahu sekarang ini berapa Pak setelah pandemi setahun ini? Sekarang sih produksi per hari 30 sampai 50 pack. Sehari 30 sampai 50. 50 pack. Padahal awalnya sekitar 15 sampai 20 Pak ya? Iya. Guys, jadi dalam 1 tahun Pak Teddy coba lu hitung ya 15 sampai 20 sekarang per habis sampai 50 berarti hampir 2 kali lipat loh guys. Memang butuh proses ya Pak. Betul. Nah sekarang Pak saya mau tanya prosesnya itu dalam setahun Bapak berjuang itu bisa di-share nggak sih Pak teman-teman Pak? Apa sih Pak nggak enaknya ketika menjadi pebisnis yang baru memulai Pak? Bisnisnya ya yang pasti itu fluktuasinya ya. Oke. Kadang satu hari permintaannya banyak. Kalau pas lagi resellernya rajin tuh lanjut. minta semua, panik saya. Oh, orang kebanyakan ini Pak ya? Iya, Udah. iya, bingung juga ngatur Oke. produksinya gitu Oke. dengan keterbatasan alat tentunya kan. Oke. Karena kapasitas kita memang masih rata-rata di 30-40 lah ideal. Sehari tuh Pak ya? Satu hari. 30 sampai 40. Oke. Kalau 50 tuh udah ekstra betul. Oke. Nah, terus kadang ya kalau lagi resellernya lagi nggak ada permintaan, kadang kayak bar gitu, nggak ada permintaan semua gitu. Jadi sepi Pak ya? Jadi ya, Oke. jadi ya di situ ngaturnya. Makanya akhirnya saya beli freezer deh. Karena kan kita yang produksi harus jalan terus. Oke. Akhirnya saya beli freezer sama tin wall. Jadi untuk ke produksi yang tidak habis pada saat itu, sisanya itu kita masukin freezer. Oh. Jadi ketika ada permintaan banyak, Tinggal keluarin aja Pak ya? tinggal keluarin aja, ditambah produksi hari itu. Oke. Jadi kapasitas freezer saya 50, produksi per hari 30-40. Jadi kalau ada permintaan di atas 50, kita masih bisa cover. Berarti Pak Teddy dengan strateginya membeli freezer itu salah satu untuk itu Pak ya? Untuk mengejar omset kita lagi gede gitu Pak ya? Betul. Oke guys, nah pebisnis juga harus saya tadi bilang kreatif gitu ya, seperti Pak Teddy. Oke Pak Teddy gini, buat yang bantu sekarang berapa orang Pak? Apa yang Yang bantu sekarang karyawan Bapak berapa orang? baru 2 orang Pak. Oke guys, seorang Pak Teddy yang baru 1 tahun bisnisnya udah bisa memberikan 2 orang juga mata pencaharian buat orang lain. Ini keren. Jadi pebisnis luar biasa Pak ya, bisa membantu orang lain. Oke Pak Teddy, sekarang gini, selanjutnya yang mau saya tanyain, pernah ada kerugian nggak Pak? Kerugian hampir nggak ada Pak. Oh, nggak pernah ada kerugian? Nggak ada kerugian. Kan saya dari awal tidak ada modal awal ya, hanya bahan baku aja. Oke, kalau boleh tahu modal awal itu berapa Pak? Beli modal bahan baku? Ya mungkin 100.000, 200.000 saya lupa. Jadi Bapak memulai bisnis ini dengan 100.000 Pak? Betul. Guys, jadi buat teman-teman yang merasa lu bingung, lu nggak punya modal, ini belajar lu tontonin channel ini sampai dengan selesai. Dengan 100-200.000 awal mulanya, Pak Teddy udah bisa punya bisnis. Sekarang udah ada 2 orang yang membantu. Dan ingat, omsetnya sekarang antara 30 sampai 50 per hari. Oke. Pak Teddy, selanjutnya yang saya mau tanya lagi nih. Tadi kan Bapak udah cerita nggak ada kegagalan. Keren Pak, kegagalan Pak. Nggak ada kegagalan bener kan Pak? Nggak ada kerugian. Oh, nggak ada kerugian. Oke, nggak ada kerugian. Nah sekarang gini, Bapak kan sekarang dulu namanya udah bertahun-tahun menjadi karyawan gitu ya. Betul. Bagaimana mengubah mindset yang tadinya biasa tiap bulan ada income, jelas, pasti, ini ketidakpastian. Ya itu memang harus ada kesiapan mental. Kesiapan mental. mental. Oke. Seperti itu. Itu yang memang agak berat di awalnya pastinya. Oke. Jadi kita biasa setiap tanggal akhir bulan atau awal bulan kita udah terima uang. Kalau ini kita nggak tahu kita Terimanya berapa Pak? terimanya berapa dan kapan tuh nggak tahu. Oke, jadi mental itu sangat penting ya Pak buat Mental bisnis harus yang memulai Pak ya. Oke. Guys, ingat jangan cuma semangat doang, tapi lu harus punya mental yang pas seperti Pak Teddy. Pak Teddy, next, keren banget nih Pak. Saya mau belajar lagi sama Bapak. Pak, gimana cara kembangin Bapak nanti bisnis marketingnya, penjualan, lihat apa lagi Pak rencana Bapak ke depan strateginya? Ya rencana ke depan memang kalau sudah pulih kondisinya saya mau buka outlet. Oh, Bapak ada rencana buka outlet? Iya betul. Itu di mana Pak? Mau di mall-mall atau di apa Pak maksudnya? Ya mungkin kalau mall
terlalu mahal ya. Oke. Mungkin di pusat-pusat perbelanjaan tuh Oh. biasanya di depannya kan Oh, kan ada, iya, iya. ada disiapkan memang space untuk UMKM. Betul. Kayak gitu. Kita difasilitasi dari Kan dari Pak ya? ya. Oh, ada kayak gitu Pak ya? Ada. Oh, keren. Luar biasa. Jadi Bapak nanti rencana mau arah ke sana Pak ya? Arahnya ke sana. Jadi setiap tempat-tempat yang itu ada tempat punya Bapak nih ya? Betul. Bojong Sari ya? Betul. Iya, fungsinya ya tadi itu, kalau mengandalkan reseller kadang tiba-tiba banyak, tiba-tiba suruh. Tapi kalau kita punya outlet sendiri kan kita sudah jelas satu outlet itu kurang lebih berapa penjualannya tiap hari. Berarti Bapak udah bikin strategi lagi, upgrade Betul. lagi gitu Pak ya? Kalau sudah konstan dan memang konstan itu kita lihat kapasitasnya berapa, bisa kita lebih mudah untuk berinvestasi lagi, mengembangkan untuk menambah manpower juga. Oke, emang rencana Bapak juga mau gedein lagi Pak ya? Iya. Nambah lagi tenaga kerja juga Pak ya? Betul. Oke guys, keren guys. Ini yang namanya menjadi seorang pebisnis, salah satunya adalah tadi Pak Teddy memang ingin tadi bermanfaat juga buat orang lain ya Pak ya? Betul. Betul ya Pak ya? Oke, Pak Teddy sekarang gini, sekarang Bapak pakai GoFood udah pakai juga Pak ya? GoFood pakai. Pakai ya, Instagram pakai, GoFood pakai. Emang menurut Bapak omset terbesar apa Pak selama ini Pak? Omset terbesar reseller, Pak. Oh, bisa lah tetap Reseller ya? tetap Oke. ya. Karena gini prinsipnya, perumahan sebelah itu kita nggak bisa tembus kadang-kadang karena nggak dikenal. Oh, oke. Karena makanan ini kan ya, jaringannya ibu-ibu nih. Jadi Iya, kita iya, harus setuju. ada satu ibu-ibu di sana yang pengaruhnya besar masuk ke sana. Kalau mereka kan sekarang tiap perumahan itu pasti punya grup, Betul. pasti punya grup tiap lingkungan deh, Ah. gitu. Pasti punya grup. Jadi kita bisa masukin salah satu ibu-ibu yang berpengaruh di sana. Dengan potnya Pak ya? Di sana, iya, iya. Nah itu cepat. Oh, Set. keren strateginya Pak. Gitu. Dan juga bisa dipakai sama orang online shop yang lain juga bisa Pak ya? Iya. Sama Pak ya? Nah, guys, nah jadi waktu teman bisnisnya makanan, udah dapetin ibu-ibu yang paling bawel di daerah itu lalu jadi ini sel, keren Pak. Nah, Pak Teddy, lanjutnya gini. Tadi omset udah, karyawan juga udah. Terus kemudian Pak Teddy punya motor hidup apa Pak? Moto hidup saya ya hanya untuk keluarga sih Pak. Kesejahteraan keluarga itu aja. Kesejahteraan keluarga. Iya. Ya. Oke, keren. Kesejahteraan keluarga. Nah sekarang gini, Pak Teddy, orang tua nggak ada juga Pak? Ada mungkin. Oke, support keluarga juga Pak terhadap bisnis Bapak nih, boleh nih, Kampung Bojong Sari ini. Ya justru dari awalnya memang orang tua saya. Oh. Semenjak saya masih kerja itu Oh. orang tua saya, bapak saya selalu bisik-bisik. Apa tuh Pak? Kamu sampai kapan bergantung sama orang lain? Gitu. Oh, itu pesan orang tua kayak gitu. Iya. Banyak terus kayak gitu. Iya. Cobalah cari usaha. Waktu itu saya masih Oh, ini masih semangat. semangat. Oke. Gitu. Tapi itu loh dari lama itu memang selalu itu yang disampaikan. Dicoba gitu, usaha apa yang nggak mesti modalnya besar gitu. Dan saya memang waktu itu mindsetnya juga buka usaha modal besar, sewa tempat apa segala macam. Oh, Bapak awalnya gitu ya, mindsetnya? Iya, dulu kan begitu. Hmm. Tapi terakhir melihat ada beberapa gitu kan, oh ya saya pikir kuliner modalnya peralatan dapur, itu modalnya nol, cuma bahan baku aja. Gitu, seperti itu. Jadi saya betul-betul handmade. Awalnya pun ada pastry ini proses bilas lipat adonannya itu pakai botol. Tadi sih nggak pakai botol. Pakai botol. Oke. Bahkan saya nggak punya botol. Nge-share di grup siapa yang punya botol. Oh, pinjam dulu ya? Iya, dikasih. Langsung dikasih 2. Oh iya, oke. Banyak yang nawarin. Gaming kita cuma perlu 2. Saya sama istri saya waktu. Iya, awalnya baru. Bahkan sampai sekarang saya kalau pakai rolling pin itu Hah? kaku Pak. Lebih enak pakai botol ya? Botol dari awal pakai botol. Udah terbiasa Pak ya? Iya. Jadi dengan barang yang tidak, yang murah lah ya? Iya, yang sudah tidak ada nilainya sebenarnya. Yes. Kan dikasih sama orang, oh, ini saya ada, saya cuma butuh 2 Bu. Istri saya waktu itu. Luar biasa, jadi modal Bapak benar-benar sangat kecil sekali untuk mulai ini Pak. Iya, Oke. memulainya apa modal. Nah sekarang gini Pak Teddy, Pak Teddy saat ini apa pengaruh doa orang tua terhadap bisnis Pak Teddy sampai sekarang 1 tahun ini lebih? Ya yang pasti doanya Pak ya. Kalau Iya. orang tua udah pasti doanya. Ya mungkin dari doa mereka, apa namanya, saya dikasih arah, kok milih YouTube-nya ya itu gitu. Bikin kuenya kok ya itu gitu. Kebetulan Bolen ini kan ya lumayan lah, ini kan kategorinya mungkin bisa untuk buat tangan. Iya. Karena ini Bolen saya udah banyak dibawa ke luar daerah. Banyak orang kalau mau pulang kampung dia bawa ini Oke. gitu. Terus kalau ada tamu tiba-tiba datang,
mintanya ke istri saya seperti itu. Makanya saya biasanya standby terus, yang di oven standby terus. Oke. Seperti itu. Berarti nih guys, nih yang kelihatannya ini emang dari bau dari tadi gue udah pakai masker ya guys, tapi baunya masih terasa loh enak ini. Ini gue nggak sabar ke makan nanti. Gue ntar cobain deh Pak. Oh, Ya? silakan. Oke. Pak Teddy, selanjutnya gini, Pak Teddy udah merasa sukses belum saat ini? Belum, Pak. Oke, sukses menurut definisi seorang Pak Teddy itu apa? Kita ketika semua anggota keluarga saya sudah mencapai tujuannya, Pak. Ya terutama anak-anak sih ya. Iya, Anak gitu kan. Ketika mereka pendidikannya sudah selesai, sudah bisa mandiri, ya mungkin itulah. Itulah suksesnya Sukses dari seorang Pak Teddy ya. ya. Nih guys, keren banget. Fokus tetap dengan keluarga luar biasa. Jadi ingat teman-teman, lo jangan lupain keluarga karena keluarga adalah orang yang terdekat yang akan mensupport lo terbesar. Betul ya Pak Teddy? Betul. Oke. Pak Teddy, pertanyaan terakhir nih saya mau tanya gini. Saat ini kan orang banyak melihat ke bisnis. Seperti Pak Teddy juga sama nih, udah gerah nih sama kondisi mungkin kerja lama gitu, mengalami kejenuhan. Dan ini kalau saya lihat bukan hanya anak-anak milenial, anak-anak kolonial, baby boomer juga semua lagi heboh untuk berbisnis dan mereka mungkin bingung gitu. Nah sekarang Pak Teddy boleh nggak kasih satu kisi-kisi lah, tips lah, bagaimana untuk memulai suatu bisnis gitu kan? Buat mereka yang nanti baru mau mulai gitu. Iya, memulai bisnis yang pasti dari yang kecil. Dari yang kecil, Terus dari yang muda, dari yang muda, oke. dari sekarang. Dari sekarang, jangan ditunggu lagi Pak ya. Oke, dari yang kecil, dari yang muda, dan sekarang keren, top nih Pak. Kayak Bob Sadino juga kalah kayaknya sama Bapak. Iya. Saya salah satu yang terinspirasi juga dengan almarhum. Yes. Guys, ini keren loh guys. Jadi simpel aja 3. Satu, yang muda, cari yang muda. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Yang kecil dulu, Pak. Oh, yang kecil dulu. Maaf, yang kecil dulu. Yang muda. Yang muda. Mulai dari sekarang. Dan mulai dari sekarang. Gas sudah lo mau apa lagi, mau nanya apa lagi? Modal tadi udah dikasih tahu, modalnya kecil. Ayo, mau yang murah segala macam lo bisa cari di YouTube, apapun semua ada. Ya, artinya mentor bisnis pun kalau memang belum ada lo bisa belajar dari sana. Dan yang ketiga ya lo mulai dari sekarang, seperti Almarhum Sadino bilang ya, bisnis itu jangan ditanya mulu. Jangan tanya mulu. Lo kerjain dulu ya. Guys, oke, thank you banget loh, Pak Teddy. Ini menginspirasi sekali. Perbincangan kita ini walaupun tidak terlalu lama, tapi banyak ilmu-ilmu inspiratif daging yang Bapak share ke kami. Thank you banget, mudah-mudahan kami doakan dari tim Cuate Bisnis Bolen Bapak ini, Bojong Sari ini, Pisang Bolen luar biasa akan menjadi meroket Pak. Oke, dan nanti insya Allah mudah-mudahan kami juga bisa datang kembali ke sini. Impian Bapak semuanya juga tercapai Pak ya. Tadi mau punya ada di tiap gerai-gerai, keren banget. Ya Pak Teddy, thank you banget. Salam buat keluarga semua Pak Teddy ya. Ya insya Allah, thank you banget guys. Jangan lupa seperti biasa, lo sebelum kita akhiri, lo klik dulu lonceng kanannya ya. Kenapa? Ketika lo udah berlangganan, lo berlangganan dengan subscribe YouTube kami, maka otomatis lo akan mendapatkan informasi yang terupdate dan terkini tentang para pebisnis hanya di Celote Bisnis guys. Hanya ada di Celote Bisnis guys, pebisnis di channel YouTube kami. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, guys. Sekarang gue mau ngerasain pisang bolennya yang rasa coklat. Oke, kita lihat ya. Gue buka dulu masker. Wow, Pak, tadi ini enak banget Pak nih. Kayaknya nih apa ya? Renyah gitu Pak. Kayak crispy nih. Crispy. Bismillahirrahmanirrahim. Top, enak guys. Apa crispy-nya kayak makan ayam goreng ya crispy ya. Tapi ini juga nggak nempel di lidah, enak, adonannya mantep, lembut banget, buat orang tua juga cocok loh Pak ini. Iya. Enak Pak. Terus rasa pisangnya juga kerasa, terus rasa coklatnya juga yang ada ditabur di sini, mesesnya juga agak terasa. Guys, ini rekomen ya buat teman-teman yang memang lo mau cari sama keluarga, lo mau sambil hangout atau sambil nonton film apapun nih enak. Lo bawa ke saudara lo juga enak, lo bawa ke mantan bukan mantan ya, ke mertua lo juga enak gitu. Lo bawa lah, ini enak banget. Ini buat tamu juga enak ya Pak. Iya. Guys, langsung aja lo kepoin Instagramnya ya, kepoin gue makan lagi nih enak banget.